Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN tahun ini sepertinya akan terhenti untuk area VVIP Bandara IKN belum lagi ramai digunakan, tapi sudah ramai pemberitaan. Wow, inilah perbedaan poster lowongan kerja antara Indonesia dan Malaysia. Dan 4 lelaki termasuk 2 warga negara Indonesia ditahan bersama 5 pucuk pistol, 6... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN tahun ini sepertinya akan terhenti untuk sementara. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut belum ada anggaran yang terrealisasi untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN pada tahun 2025. Hal tersebut disebabkan adanya pemangkasan anggaran sebesar 80 triliun rupiah lebih. Tahun 2024 lalu, Kementerian PU telah menggelontorkan 40,29 triliun rupiah untuk proyek ibu kota baru di Kalimantan Timur. Realisasi anggaran untuk IKN ini tersebar di 4 sektor, yakni sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan perumahan. Sambil berkelakar, Dodi Hanggodo menyebut anggaran diblokir semua karena untuk beli makan siang. Kan belum ada. Tadi saya bilang Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih? Anggarannya nggak ada progresnya. Buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya. Udah ya? Udah dah. Lelang proyek yang Jumbo dan waktu itu Pak. Lelang proyek Jumbo. Jumbo itu apa? Please define Jumbo. Seperti IKN atau mungkin jalan tol Betaji atau Ya nanti itu tunggu gini nih. Satu-satu dulu. Anggarannya dibuka. Kita diskusi lagi nih. Yang paling depan mata nih apa? Lebaran, ya kita urusan lebaran dulu. Setelah itu berapa gitu loh. ada potensi penambahan anggaran Pak? Insya Allah. Ini kayaknya tanda-tanda IKN ini akan mangkrak ya. Dulu ada juga di masa pemerintahan Pak SBY itu dulu ya, di Presiden SBY itu ada juga. Itu ada pembangunan proyek besar milik negara itu. Tanda-tandanya mau mangkrak itu seperti ini. Awal-awal ya dikurangi anggarannya, habis itu ya di stop dulu anggarannya dengan alasan ada berbagai alasan pada waktu itulah gitu. Habis itu ya akhirnya mangkrak sampai sekarang itu mangkrak, buang-buang uang aja. Ya mudah-mudahan IKN ini nggak sampai mangkrak gitu. Ya masa iya guys, udah habis triliunan rupiah, masa iya akan mangkrak? Kan gimana? Apa nggak malu kita? Kita udah gembar-gemborkan pada dunia semuanya, masa iya mau mangkrak? Cuman sekarang itu negara lagi ada banyak program yang diprioritaskan selain IKN gitu. Jadi IKN di stop dulu. Keuangannya diblokir sama Kementerian Keuangan. Jadi ya sabar dulu. Mudah-mudahan ini bukan tanda-tanda untuk mangkrak. Mudah-mudahan akan berlanjut gitulah. Amin ya rabbal alamin. Mau gimana lagi guys? Ya kita harus hanya bisa berdoa guys. Kita hanya bisa berdoa, semoga lah nggak ada apa-apa gitu ya. Semoga lah terus berlanjut gitu ke depannya. Ya mudah-mudahan hanya di tahun 2025. Kalau kabarnya sih pekerja-pekerjanya udah dipulangkan gitu ya. Tapi gua nggak tahu juga karena ini hanya berita. Gua bukan ngelihat langsung gitu. Jadi ya mau gimana lagi guys ya, mudah-mudahan nggak mangkrak lah gitu. Kita berlanjut guys ke video selanjutnya. Ini dia guys.
Area VIP Bandara IKN belum lagi ramai digunakan, tapi sudah ramai pemberitaan. Bukan ramai berita bagus, tapi justru berita keprihatinan. Proyek kebanggaan Pak Jokowi itu dilanda banjir dan berlumpur setelah diguyur hujan lebat. Katanya IKN itu dibangun di daerah bebas banjir. Apa ini sesuai dengan omongan Pak Jokowi yang pernah viral dulu? Banjir di Jakarta bisa diatasi kalau saya jadi presiden. Lah begitu jadi presiden, Jakarta kok tetap banjir. Malah ibu kotanya yang dipindah ke IKN. Sekarang IKN juga banjir. Apa karena Pak Jokowi sudah nggak jadi presiden, jadi IKN dilanda banjir? Jangan-jangan Pak Jokowi nanti mau bilang begini, kalau pingin IKN nggak banjir, saya harus jadi presiden lagi. Wes, angel. Enggak lah, masa mau jadi presiden lagi kan Pak ya? Enggak lah ya Pak ya. Aduh, kan masih ada lagi satu anaknya. Kan gitu kan, Raja Jawa. Ya Allah ya Rabbi, ya biasalah, manusia itu memang tempatnya salah guys. Jadi ya mohon dimaafkan lah. Tapi kok banyak banget ya kesalahannya ya. Meninggalkan salah lagi, ya udahlah, nggak apa-apa lah, dimaafkan aja, biasa orang tua kan. Kayak gitu ya. Kita berlanjut aja guys ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Wow, inilah perbedaan poster lowongan kerja antara Indonesia dan Malaysia. Dan perbedaannya sangat mencolok. Yang membuat banyak netizen sadar bahwa banyak persyaratan yang tidak perlu yang dicantumkan dalam lowongan kerja di Indonesia. Yap, baru-baru ini lagi viral terkait dengan perbedaan antara lowongan pekerjaan di Indonesia dan di Malaysia. Padahal sama-sama satu brand, yaitu Mixway. Jika kita lihat lowongan pekerjaan di Malaysia, mereka membuatnya dengan sangat simpel. Uniknya, di setiap lowongan kerja di Malaysia, mereka langsung mencantumkan gaji, mencantumkan jam kerja, bahkan mencantumkan jenis pekerjaan, serta lokasi. Sedangkan jika dibandingkan dengan Indonesia, lowongan kerjanya terlihat sangat ribet. Pria minimal 170 cm, wanita minimal 160 cm, maksimal 25 tahun, berpenampilan menarik, bekerja di bawah tekanan, dan masih banyak lagi. Terlihat tidak ada info gaji, tidak ada info jam kerja yang dicantumkan. Bahkan posisi pekerjaan pun tidak dicantumkan. Hal inilah yang membuat banyak netizen heran. Bahkan sistem lamaran seperti ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Banyak yang berharap bahwa Kementerian Ketenagakerjaan merombak sistem persyaratan lamaran kerja yang dikatakan menyulitkan masyarakat Indonesia. Di Indonesia itu serba ruwet ya. Udahlah, mau cari kerjaan itu sangat susah. Pula ya, ditambah lagi persyaratannya itu sangat susah. Jadi buat kalian-kalian nih yang ada di Malaysia ini, kalian harus bersyukur loh, bersyukur banget, bener, bersyukur. Coba kalian hidup di Indonesia, waduh, bener. Karena di Malaysia ini ya, kalau kita mau lamar kerjaan, kita mau cari kerjaan, selain kita nggak sulit untuk cari kerjaan, juga di sana informasi-informasi untuk dapatkan kerjaan itu sangat gampang banget gitu. Kita cari di website itu sangat gampang, di internet itu sangat gampang. Dan kalaupun kita misal nih jalan ke mall, jalan ke shopping itu, misal ada lowongan pekerjaan itu, di sana sudah lengkap banget informasinya gitu. Apa yang dibutuhkan dan dapatnya apa, dapat gaji sekian, dapat ini, dapat itu, semuanya itu udah lengkap di sana gitu. Dan gak banyak persyaratannya. Kalau di Indonesia guys udah sulit, susah lagi cari kerjaannya. Iya, malah dipersulit. Yang ada nih, waduh, persyaratannya tuh waduh susah banget guys. Malah yang nggak penting itu, sebenarnya bukan susah, cuman ada yang nggak penting-penting tuh loh. Masa iya harus berpenampilan menarik, ganteng, terus yang jelek mau kerja apa coba? Yang nggak handsome tuh mau kerja apa coba? Yang macam aku nih. Astagfirullah. Indonesia gimana sih? Itulah kebijakannya itu selalu menyengsarakan rakyat. Kita berlanjutkan ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. 4 lelaki termasuk 2 warga negara Indonesia ditahan bersama 5 pucuk pistol, 6 kelopak pistol selaras senapang M4 serta 801 butir peluru di kawasan perairan Perai, Pulau Pinang petang Isnin. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Hamzah Ahmad berkata, penahanan kesemua suspek dan rampasan senjata api itu dibuat selepas pasukan polis Marine menahan 2 bot fiber gentian kaca pada kedudukan 1.85 km barat daya Sungai Perai kira-kira pukul 3.10 petang. Menyeludup lah tu.
Katanya rampasan melibatkan pistol daripada jenama Glock, Sig Sauer dan Smith & Wesson bersama kelopak peluru selaras napang jenis M4 Carbine, 600 butir peluru untuk M4 dan 200 butir peluru jenis 9mm serta sebutir peluru jenis SNB. Selain itu, polis turut merampas wang tunai berjumlah RM4,030, 2 buah bot fiber tanpa pendaftaran serta pelbagai peralatan komunikasi seperti telefon satelit dan GPS. Keempat-empat suspek dipercayai menyelundup masuk senjata api daripada negara jiran melalui jalan laut. Punca sumber dia punya kemasukan daripada negara asing lah. Negara jiran kita. Dia dalam tujuan awak masuk Malaysia untuk pasaran dan untuk tujuan-tujuan gelap lah. Tujuan-tujuan yang negatif punya tindakan lah. Ikut maklumat, ini grup yang pertama kali dan yang tak senarai tiba-tiba muncul dari grup yang pertama lah. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Markas PPM Wilayah 1 di Batu Uban pada Selasa. Katanya seorang suspek warga tempatan mempunyai rekod jenayah lampau melibatkan ketum manakala 3 lagi tiada rekod jenayah. Menurut Hamzah, siasatan awal mendapati kedua-dua warga asing itu masuk secara sah namun menyalahgunakannya untuk kegiatan jenayah. Kes disiasat di bawah Seksyen 7 Akta Senjata Api, penalti lebih berat 1971. Keempat-empat suspek yang berusia antara 22 dan 57 tahun direman sehingga 3 Februari bagi membantu siasatan. Gue takut mau komentar, guys. Ini gimana ya ngomongnya ya? Ada yang masuk secara sah tapi bawa senjata api. Ada yang masuk secara pati, secara legal, ilegal, tapi ya meskipun nggak bawa senjata tapi menyalahi prosedur. Ada yang masuk secara legal, secara halal, tapi bawa senjata. Ya sama aja lah, malah tambah bahaya itu. Aduh, ada aja orang-orang Konoha nih. Ntar dikatain kita ini jahat gini, nggak mau terima. Itu hanya oknum inilah itu. Udah kebiasaan kita itu kayak gitu. Padahal udahlah mikir sendiri ya. Netizen. Malas gua. Mau ngasih tahu kalian tuh malas. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf deh atas kesalahan orang-orang Konoha tuh. Aduh. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat, guys.